Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membuat video battle dari produk yang serupa namun tidak sama, yaitu ini, CeraDan versus CeraVe. Aku punya CeraDan Skin Barrier Cream dan aku punya CeraVe Moisturizing Cream. Aku akan ngebattlekan cream versus cream supaya sama-sama adil karena sama-sama krimnya. Nah, kenapa aku ngomong serupa namun tidak sama? Mereka serupa karena mereka memiliki klaim yang kurang lebih sama, yaitu membantu untuk mereparasi skin barrier. Namun berbeda karena secara ingredients list, CeraDan dan CeraVe ini sangat berbeda, teknologi berbeda, dan juga ingredients listnya berbeda. Nah, supaya gampang videonya akan aku buat timestamp. Subbab pertama adalah ingredients list, kedua tekstur, tiga kelebihan dan kekurangan, keempat adalah pengalaman di aku bagaimana, karena aku menggunakan produk ini sudah cukup lama, jadi aku bisa ngomong pendapatku bagaimana. Oke, sekarang kita akan membahas sekarang yang CeraDan dulu lah ya. Nah, CeraDan ini dia memiliki teknologi diunggulkan dari dominant formulation ratio dari ceramide, kolesterol dan free fatty acid dalam rasio 3:1:1. Nah, ceramide yang digunakan oleh CeraDan memang bukan merupakan ceramide kompleks ya, namun merupakan pseudo ceramide. Nah, namanya adalah hydroxypropyl bispalmitamide MEA. Nah, hydroxypropyl bispalmitamide MEA ini merupakan anggapannya sebuah senyawa yang dibuat secara sintesis di lab, namun memiliki struktur dan efikasi yang menyerupai dari ceramide NP atau ceramide 3. Nah, kalau kalian tahu, ceramide 3 itu merupakan komponen penyusun ceramide terbesar di stratum corneum kulit. Jadi anggapannya kamu mengambil ceramide 3 karena dia yang paling banyak gitu. Jadi menyerupai ceramide 3. Nah, kalau kalian tahu ceramide itu fungsinya untuk apa? Ceramide once again dia tuh membantu untuk mereparasi skin barrier gitu kan ya. Jadi kalau kalian tahu struktur kulit kalian tuh misalnya struktur nih kulit sama kulitnya kan. Nah, ada gap celah di sini. Biasanya aku akan menganggap itu kayak sebagai pelekat kulit ya. Anggapannya sekarang itu kayak pelekat kulit supaya membuat kulit kalian tuh menjadi intact atau dia tuh menyatu. Kalau misalnya kulit kalian tuh tinggi, kulit kalian tuh akan menyatu dan tidak mudah teriritasi, tidak mudah bermasalah juga karena skin barriernya bagus. Kalau misalnya si level ceramide-nya itu kurang gitu kan ya, dia tuh menjadi lebih mudah bermasalah, lebih mudah iritasi, dan kulit kalian jadi tidak karuan, kelupas ataupun iritasi nggak karuan. Nah, si CeraDan ini karena dia formulasi dari ceramide, kolesterol, dan free fatty acid, coba kalian buka di Google, kalian coba cari Journal of Dermatology atau apapun jurnal yang kalian temukan, coba kalian lihat kalau misalnya penelitian dari ceramide, kemudian gabung sama kolesterol dan juga fatty acid, itu akan menghasilkan efek yang sinergis banget gitu kan. Jadi efek sinergis itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. 1 tambah 1 bisa jadi 3 atau 4 gitu. Jadi efeknya sinergis, membantu gitu kan ya. Kalau kalian lihat itu bisa kayak efeknya bisa naik gitu. Skin barrier-nya benar-benar menaik dan teruji secara klinis memang benar-benar bisa untuk membantu mereparasi skin barrier dari formulasi ceramide, kolesterol, dan free fatty acid. Jadi itu merupakan komponen formulasi yang bagus sekali. Nah, CeraDan ini kan versi buatannya si Singapura ya, punyanya Hyvance. Kalau kalian beli ini di Amerika, dia punya namanya ada Episerum. Episerum itu punya Amerika dan harus dengan menggunakan resep dokter. Namun formulasinya sama kayak ini, ceramide, kolesterol, free fatty acid. Jadi sama sebenarnya. Jadi ini memang benar-benar bagus untuk reparasi skin barrier secara ingredients listnya. Nah, kalau misalnya ini juga ada bahan bagusnya ketambahan, dia tuh ada squalane, kemudian dia juga ada, bentar, sambil aku buka kerpean ya, karena aku nggak punya ingredients listnya gitu loh. Kalau aku nggak salah lihat, dia tuh ada squalane, kemudian ada jojoba oil, jadi emollient semua. Kemudian ceramide-nya dia tuh ada di atas banget ya, jadi di atas ingredients list gitu. Jadi bisa dibilang ceramide-nya dia cukup tinggi. Nah, formulasinya inget-inget ceramide, kolesterol, free fatty acid. Oke, sekarang kita akan ke CeraVe. Kalau si CeraVe ini, dia tuh mengandung ceramide kompleks, 3 essential ceramide yang berbeda. Ada ceramide NP atau ceramide 3, ceramide EOP atau ceramide 62, dan kemudian ceramide EOP. Nah, kalau ceramide EOP itu ceramide 1. Oke, jadi kalau NP 3, kemudian AP itu 62, EOP itu ceramide 1. Nah, CeraVe ini juga ketambahan ada, once again dia ada kolesterol juga, jadi membantu untuk meningkatkan sinergisnya. Namun dia tidak menggunakan formulasi fatty acid, oke? Jadi dia menggunakan formulasi apa? Phytospinoside. Nah, phytospinoside itu apa? Phytospinoside itu merupakan prekursor dari ceramide. Jadi membantu untuk meningkatkan level ceramide kulit.
gitu kan. Jadi dua produk ini mempunyai formulasi berbeda. Dia kolesterol free fatty acid sama ceramide, phytospinosyne sama kolesterol. Jadi berbeda formulasinya. Nah, ceramide NP-APOB berarti dia merupakan ceramide kompleks ya. Ada berbagai jenis ceramide yang ada di dalam produk ini. Nah, dia pun juga ada sodium hyaluronate-nya juga. Kemudian dia juga ada petrolatum juga. Dia tuh menggunakan yang bisa dibilang cukup ekstrim ya. Si oklusifnya, dia itu mengandung petrolatum. Sedangkan kalau si Ceradan ini mengandungnya silikon sama dia mengandung beeswax. Namun beeswax, once again, beeswax itu bisa dibilang ingredients yang dia tuh memicu fungal acne. Jadi bagi kalian, siapa maksud bukan fungal acne yang fungal acnean ya, tapi malassezia itu juga bisa dipicu oleh beeswax. Jadi kan harus berhati-hati. Kalau dia di sini dia memang tidak mengandung beeswax atau apa, tapi dia sini mengandung petrolatum. Jadi oklusif kelas kakap. Jadi bagi kalian kulitnya memang acne prone dan oily, kalian sebaiknya hindari CeraVe. Oke. Jadi secara ingredients list keduanya berbeda ya, teknologi yang berbeda. Nah, CeraVe juga dia itu oil free. Jadi dia itu mengandungnya caprylic triglycerides. Jadi merupakan campuran dari coconut oil dan juga glycerin. Untuk komedogeniknya, aku ngomong dia non komedogenik. Cuma misalnya kalian tidak cocok ya, kalian sendiri yang tahu di kulit kalian. Dia banyak kurang lebih itu doang sih. Kalau misalnya ini masih banyak ya, masih ada jojoba, squalene dan teman-temannya. Internet rumahku error, jadi aku nggak bisa buka gitu ya. Ini kalian lihat, internetku error. Aduh, nggak ngerti aku. Nah, jadi kalau secara ingredients list bisa kalian lihat perbedaannya yang cukup berbeda. Nah, kemudian kalau untuk bagusan mana gitu kan ya. Nanti aku cerita di belakang. Nah, untuk tekstur, CeraVe teksturnya itu begini. Dia tuh krim, bener-bener krim ya, bukan gel krim atau apapun itu, enggak. Dia bener-bener krim. Ketika kalian balurkan, dia tuh akan langsung menyatu dengan kulit, menghasilkan dia tuh kayak efeknya matte. Langsung tiba-tiba membaur dengan kulit dan dia kayak langsung kelihatan udah langsung nyerap aja gitu loh. Sedangkan kalau Ceradan, seperti yang kalian lihat, teksturnya dia tuh kurang lebih begini. Kayak krim. Ketika kalian balurkan, dia tuh akan sedikit lebih, kerasanya kayak lebih ringan. Namun, dia tuh efeknya tidak semet si CeraVe. Kalau untuk secara tekstur, bisa dibilang, Ceradan ini sedikit lebih lengket dibandingkan dengan CeraVe Moisturizing Cream. Dua-duanya sama-sama tidak ada baunya ya, sama-sama nggak ada baunya. Untuk kelebihan dan kelemahan dari produk ini adalah, kalau untuk kelebihan dari si Ceradan adalah, secara formulasi dia memang terbukti membantu untuk meningkatkan skin barrier. Banyak jurnal yang nge-backing si Ceradan. Kedua adalah Ceradan yang aku suka juga karena dia juga ada oilnya. Dia lebih melembabkan dibandingkan dengan si CeraVe. Ketiga yang aku suka dari Ceradan adalah dia itu tidak menggunakan petrolatum. Karena kalau petrolatum di aku kurang cocok sayangnya. Kalau kelebihan dari si Ceradan juga adalah Ceradan ini bisa ditemukan di apotek terdekat kalian ataupun kalian temukan di Tokopedia tanpa kalian harus takut ini palsu atau enggak. Karena memang tidak banyak produk yang orang mau menjual Ceradan palsu. Jadi untuk availabilitasnya dia lebih gampang ditemukan. Serta yang aku suka dari Ceradan adalah harganya juga lebih terjangkau. Nah, kalau kekurangan si Ceradan itu tadi mungkin kekurangannya ada dia mengandung banyak bahan yang dia tuh kayak akan oil ya. Dia kayak akan oil. Jadi bagi kalian yang kulitnya memang gampang berkomedo atau komedogenik, dia banyak oil. Ada squalene, ada jojoba oil, ada beeswax, ada teman-temannya. Jadi bisa dibilang dia cukup kurang cocok untuk kulit yang memang oily, acne prone skin. Nah, kalau kelebihan dari si CeraVe adalah pertama dia oil free. Jadi dia non comedogenic bagi yang cocok dengan petrolatum. Kedua adalah dia ada ceramide kompleksnya. Jadi dia bukan hanya mengandung satu jenis ceramide. Dan, aku lupa ngomong, kelemahan dari Ceradan juga dia menggunakan pseudo ceramide. Jadi bukan ceramide murni di sini. Sedangkan kalau si CeraVe, dia ceramide murni dan dia juga mengandung berbagai macam jenis ceramide. Ada 3 jenis ceramide juga. Kemudian yang aku suka dari si CeraVe Moisturizing Cream adalah teksturnya yang lebih aku suka. Oke, secara tekstur aku prefer si CeraVe karena dia lebih nggak lengket dan lebih langsung matte di kulit saja.
Kemudian yang aku suka juga dari si CeraVe adalah kalau misalnya kalian temukan produk ini, kalian titip di luar, kalian bisa beli produk ini lebih terjangkau. Kalau misalkan beli yang ukuran besar, ada yang setengah liter atau 400 ml dan itu harganya cukup terjangkau dibandingkan dengan Ceradan. Oke, kelemahannya menurutku adalah apa? Dia nggak banyak oilnya. Jadi kalau untuk kulit yang kering sekali, menurutku dia kurang cocok. Karena dia kurang ada oil atau emollientnya kurang. Kemudian yang kedua adalah dia mengandung petrolatum. Jadi menurutku misalnya bagi kalian yang memang kulitnya memang acne prone banget, dia cukup suffocating kulit. Nah, jadi itu sih kelemahannya si CeraVe. Kalau untuk di aku bagaimana gitu kan ya. Kalau secara pribadi, aku lebih suka Ceradan dibandingkan dengan CeraVe. Kenapa? Oke, CeraVe aku suka. Aku dulu kan menggunakan CeraVe kayak satu muka aku pakai gitu loh. Dan yang aku notice setelah aku menggunakan CeraVe beberapa hari adalah kulitku berjerawat. Oke, jerawatnya 1. Besok aku pakai lagi 1, 2. Besok 1, 2, 3 gitu. Jadi tambah banyak jerawatnya. Dan setelah aku cut si CeraVe, kulitku jadi tidak berjerawat. Kelihatannya aku tahu kenapa aku berjerawat, karena dia mengandung petrolatum. Terlalu oklusif untuk kulitku yang acne prone skin dan combination oily. Jadi aku kurang cocok dengan menggunakan CeraVe. Kedua yang aku gak suka dari CeraVe adalah produk ini di aku menyebabkan rasa panas, tingling, dan burning. Jadi benar-benar aku pakai itu panas gak karuan, celekit-celekit gak karuan. Habis itu merah semua kulitku. Jadi aku benar-benar gak cocok sama si CeraVe. Ketiga, besok pagi setelah aku bangun pun kulitku kurang lembab, masih kerasa kering. Jadi dia tidak benar-benar melembabkan kulitku. Kalau untuk Ceradan, yang aku notice aku suka adalah dia lembab. Dia lembab. Kedua, besok pagi kulitku memang bangun dia lembab, tidak kering. Ketiga, lebih tidak menyebabkan jerawat. Dia tetap gangguin aku jerawat karena dia cukup heavy, namun tidak separah CeraVe. Sedangkan ini masih lebih parah, lebih ringan dibandingkan dengan CeraVe. Kemudian yang aku nggak suka dari si Ceradan adalah teksturnya dia yang bisa dibilang lengket, oke? Jadi kalau aku pakai ini harus nunggu berapa lama baru aku pakai produk ini, karena nggak gitu nanti dia malah nempel semua di bantalku. Makanya aku kurang suka si Ceradannya sih itu. Jadi in overall semua aku balikin lagi ke kalian prefer CeraVe atau Ceradan. Kalau aku pribadi prefer Ceradan, kalau kalian lebih suka CeraVe, silakan kalian beli CeraVe. Dua-duanya sama untuk meningkatkan skin barrier, dua-duanya sama untuk membantu untuk meredakan eksim, cocok untuk kulit eksim, dua-duanya sama-sama cocok. Jadi tinggal kalian prefer yang mana saja, oke? Thank you so much for watching, see you next time, bye.